Paramore mungkin jadi salah satu band alternatif indie yang paling berpengaruh di generasi ini. Mereka bertanggung jawab atas segala nostalgia yang para milenial rasakan. Dan salah satu lagu paling populernya adalah Mystery Business. Bagi para fans, tidak usah dijelaskan lagi bagaimana populernya lagu itu. Tapi mengapa Hayley Williams sempat menolak untuk menyanyikan lagu tersebut? Selain garangnya alunan musik dari lagu Ignorance dan kepopuleran di quote sebagai soundtrack film Twilight, Mystery Business adalah lagu yang membesarkan nama Paramore. Bisa dibilang, Mystery Business dinilai sebagai lagu yang memperkenalkan Paramore ke audiens mainstream. Secara komersil, lagu ini juga lagu yang sukses. Mystery Business pernah menempati peringkat 24 daftar Billboard 100. Itu adalah peringkat tertinggi mereka sebelum lagu I Had Fun yang menempati posisi ke-10. Di UK, lagu ini berhasil terjual sebanyak 20.000 kopi dalam waktu kurang dari setahun sejak perilisannya. Pada bulan Juli 2022, Mystery Business mendapatkan 6 kali platinum di US, menjadikan lagu pertama Paramore yang terjual sebanyak 6 juta unit. Namun, tidak ada kesuksesan tanpa adanya kontroversi. Itu juga berlaku terhadap Paramore dan lagunya. Yang paling dipermasalahkan dalam lagu ini adalah pada bait setelah ref pertama. Bait itu berbunyi, lirik lain yang dipermasalahkan adalah di bagian selanjutnya, berbunyi, dan diakhiri dengan kalimat, lirik-lirik itu dinilai tidak sensitif terhadap perempuan dan juga bernada slut shaming. Untuk kalian yang belum tahu, slut shaming adalah keadaan di mana seseorang perempuan dihina karena berperilaku sensual. Lebih jauh lagi, slut shaming bertujuan untuk merendahkan dan menjatuhkan citra seorang perempuan. Ini bisa dimasukkan ke dalam kekerasan secara verbal. Lalu mengapa lagu ini termasuk dalam slut shaming? Pertama, dalam liriknya Hayley menggunakan hiperbola dengan menggunakan kata pelacur pada perempuan lain dengan maksud merendahkan. Kedua, ia kembali merendahkan sang perempuan dengan mengatakan kalau dirinya tidak seperti perempuan lain. Tidak hanya lirik bagian itu saja, video klipnya pun bermasalah. Dalam video klip, diperlihatkan adegan Hayley Williams layaknya seorang bully melabrak karakter antagonis, yang juga seorang perempuan, dengan menghapus make up-nya dan mempermalukan perempuan tersebut. Berdasarkan standar sosial sekarang, lirik dan video klip itu memang bermasalah. Hayley juga menyadari hal itu. Ia mengaku bahwa lagu Mystery Business bukanlah contoh yang baik. Sampai pada akhirnya, pada tahun 2018, ia memutuskan untuk tidak menyanyikannya lagi di setiap konser Paramore. Hayley juga menganggap bahwa lirik dalam lagu ini sebagai sesuatu hal yang memalukan baginya. Dan berhenti menyanyikan lagu Mystery Business adalah pilihannya sendiri yang sudah ia pikirkan sejak lama. Kita sendiri tidak bisa menyalahkan Hayley atas lirik tersebut. Lagu Mystery Business ia ciptakan ketika dirinya masih 17 tahun. Terlebih lagi, lagu ini terinspirasi dari mantan pacar sang gitaris, Josh Farrell. Jadi, memang berdasarkan sudut pandang seorang laki-laki. Saat lagu ini akan direkam pun, Hayley juga sempat ragu untuk memasukkan liriknya itu ke dalam lagunya. Dan seiring dengan waktu, Hayley sadar kalau liriknya membuat pesan seksis dan misoginis. Bahkan sebelum kontroversi ini menguak dan memanas, di beberapa kesempatan, ia tidak mau menyanyikan beberapa bagian dari lagu Mystery Business dalam konsernya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mystery Business adalah tidak lebih dari karya seorang remaja naif yang meluapkan kemarahannya dan ditulis menggunakan sudut pandang yang sempit. Atau sebenarnya permasalahan ini lebih dari itu. Musik emo dan pop punk sudah lengkap dengan toxic masculinity dan pesan-pesan misogini. Bahkan para artisnya sangat dekat dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Seperti Jake McElfresh dari band pop punk Front Porch Step. Ia terkena sejumlah kasus kekerasan seksual online terhadap anak-anak di bawah umur. Atau Ronnie Radke dari band Escape the Fate yang dipenjara pada tahun 2015. Ia jadi pelaku penembakan seorang anak berusia 18 tahun. Juga mendapatkan tuduhan pemerkosaan di salah satu tur bersama bandnya. Namun terlepas dari semrawutnya hubungan antara komunitas punk, toxic masculinity, seksis, dan segala hal negatif lainnya,
Para kritikus dan penggemar juga tidak lepas dari bias gender, di mana mereka terkesan memaklumi jika artis laki-laki yang melakukannya, dan langsung heboh jika seorang perempuan melakukan hal yang serupa. Ambil contoh Brandon Urie, frontman band populer Panic at the Disco. Ia memuat pesan dan lirik yang serupa dengan Mystery Business di lagunya yang berjudul I Write Sins Not Tragedies. Lagu itu jadi lagu paling terkenal Panic at the Disco selama belasan tahun lamanya. Tapi Brandon tidak mendapatkan kritikan sekeras yang Hailey dapatkan. Memang Brandon Urie bahkan sempat mendapatkan beberapa tuduhan ucapan rasis dan seksis. Tapi tetap saja reaksi yang ia dapatkan dari para penggemar dan kritikus tidak seheboh kasus Mystery Business. Permasalahan bias gender di dunia hiburan sudah jadi permasalahannya sendiri. Akan sangat panjang jika dibahas sekaligus di sini. Hipokrisi ini juga kemudian disadari oleh Hailey sendiri. Ia menyadari selagi dirinya sudah tidak mau membawakan lagu Mystery Business, para penggemar malah menyanyikannya di TikTok. Dan terlepas dari kontroversinya, Mystery Business telah menginspirasi artis lain. Contohnya Olivia Rodrigo, yang memberikan kredit penulisan lagu kepada Hailey dan Josh dalam hitnya yang berjudul Good For You. Beberapa artis lain juga mengcover lagu Mystery Business. Kenyataannya adalah, lagu Mystery Business adalah lagu yang masih relevan hingga sekarang, bahkan termasuk kontroversi yang menyertainya. Tidak hanya menginspirasi para penggemar dan artis lain, lagu Mystery Business juga menginspirasi diri Hailey sendiri. Dikutip dari The Guardian, album terbaru Paramore, This Is Why, berisi tentang bagaimana kita tidak bisa mengontrol persepsi orang. Dan ada saat-saat di mana kita menerima bahwa kita adalah orang yang jahat dengan berbicara tentang sesuatu yang tidak kita percayai.